Kali ini kita belajar tentang sejarah kredit union. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Pada waktu itu, pada abad 19, negara Jerman dilanda badai salju dan mengalami krisis. Waktu itu, masyarakat Jerman ditimpa musibah kelaparan dan musim dingin yang hebat. Kehidupan petani peternak menjadi sangat kacau karena mereka bergantung pada kemurahan alam. Bahkan Henry Wolff, seorang pejabat lokal, menggambarkan kondisi para petani saat itu sebagai dunia yang tak berpengharapan. Masyarakat tidak memiliki uang dan tidak dapat bekerja untuk meningkatkan pendapatan. Celakanya, situasi seperti ini dimanfaatkan oleh para rentenir. Mereka memberikan pinjaman kepada penduduk dengan bunga tinggi yang mencekik leher. Akhirnya banyak penduduk yang terjerat dan banyak di antara mereka yang tidak dapat membayar hutangnya, lalu harta mereka diambil. Kehidupan di desa semakin susah, lalu terjadilah arus urbanisasi. Para petani meninggalkan desa, mereka berbondong-bondong ke kota mencari kerja sebagai buruh pabrik dan berharap nasib mereka berubah. Celakanya lagi, pada masa itu muncul revolusi industri. Tenaga buruh digantikan dengan mesin, sehingga pabrik-pabrik melakukan PHK besar-besaran. Para petani dan kaum miskin yang bekerja di kota semakin tidak berdaya. Pada waktu itu, Friedrich Wilhelm Raiffeisen sebagai wali kota Plummersfeld berupaya membantu masyarakatnya yang miskin. Ia mendirikan perkumpulan masyarakat Plummersfeld untuk membantu para petani miskin. Kaum miskin harus segera ditolong, begitu katanya. Maka Raiffeisen mengundang 60 orang kaya kala itu agar bersedia mengumpulkan uang dan menolong kaum miskin. Raiffeisen juga tercatat pernah mendirikan Brotfeieren, suatu kelompok yang membagi-bagikan roti kepada kaum miskin. Kemudian dia juga mendirikan pabrik roti yang menjual roti kepada orang yang tidak mampu dengan harga murah. Tetapi ternyata semua itu tidak menyelesaikan masalah kemiskinan secara permanen. Sayangnya, usaha bantuan derma ke orang miskin ini ternyata tidak membuahkan hasil. Justru menambah beban, karena jumlah warga miskin terus bertambah karena mudahnya mendapat sumbangan. Penggunaan uang oleh kaum miskin tidak terkontrol, bahkan tidak sedikit yang cepat-cepat memboroskan uangnya agar menerima derma lagi. Akibatnya para dermawan tidak berminat membantu kaum miskin. Upaya Raiffeisen untuk membantu orang miskin dengan derma ternyata gagal. Karena penerima bantuan terus bertambah dan terus menunggu bantuan datang lagi. Penyumbang akhirnya tidak mau menyumbang lagi. Namun Raiffeisen tidak patah semangat. Ia memperbaiki dan menyempurnakan gagasannya. Dan akhirnya mengganti pendekatan derma dengan pendekatan prinsip menolong diri sendiri. Kemudian tahun 1864, Raiffeisen mendirikan sebuah organisasi baru bernama Hedesdorfer Credit Union, di mana kebanyakan anggotanya adalah para petani dan kaum buruh yang miskin. Untuk menjadi anggotanya, seseorang harus berwatak baik, rajin, dan jujur. Untuk mengetahuinya, calon anggota harus mendapat rekomendasi dari anggota yang ada atau dari masyarakat sekitarnya. Kegiatannya mirip arisan. Para anggota sepakat mengumpulkan sejumlah uang, lalu uang yang sudah terkumpul dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Karakter peminjam dijadikan sebagai jaminannya. Nah, lambat laun anggotanya terus bertambah dan para anggotanya kemudian menjadi pribadi yang lebih mandiri. Upaya Raiffeisen membantu orang miskin dengan prinsip menolong diri sendiri akhirnya berhasil. 3 prinsip utama kunci keberhasilan Hedesdorfer Credit Union adalah: 1. Ajas swadaya, di mana modal hanya diperoleh dari simpanan anggotanya. Kemudian kedua, ajas solidaritas, di mana peminjam hanya diberikan kepada anggotanya. Yang ketiga adalah ajas pendidikan atau penyadaran, di mana membangun watak adalah hal yang utama, hanya yang berwatak baik yang diberikan pinjaman. Akhirnya 3 prinsip ini menjadi prinsip dasar kredit union.
Berdasarkan pengalaman di atas, sang wali kota akhirnya memiliki kesimpulan. Pertama, sumbangan tidak menolong diri kaum miskin, tetapi sebaliknya justru merendahkan martabat manusia yang menerimanya. Kemiskinan itu disebabkan oleh cara berpikir yang keliru. Dan kedua, kesulitan si miskin hanya dapat diatasi oleh si miskin itu sendiri dengan bekerja sama. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama, kemudian meminjamkannya kepada sesama mereka juga. Singkatnya, Hedersdorfer Credit Union yang dibangun oleh Raiffeisen, tani, dan kaum buruh berkembang pesat di Jerman. Sampai dengan wafatnya Raiffeisen tahun 1988, terdapat 425 kredit union di Jerman, dan kemudian berkembang ke berbagai negara. Gerakan kredit union di dunia tahun 2018 tercatat berkembang di 6 benua, 118 negara, 85.400 kredit union dan 274 juta lebih anggotanya. Berikut ini adalah tokoh-tokoh dunia perintis gerakan kesejahteraan bersama, cooperation, dan kredit union. Untuk mengetahui lebih detail, silahkan tonton tokoh gerakan kesejahteraan bersama yang banyak orang belum tahu di channel ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Silahkan berbuat baik, like jika berguna, share untuk berbagi. Ayo berbagi, jangan berhenti pada diri Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik subscribe untuk dapat melihat catatan terbaru.